Halo, selamat sore Sobat Bionik. Jumpa lagi dengan saya Dokter Waica. Hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang penyakit dan mungkin kita akan membahas sedikit tentang lingkungan juga. Bagi teman-teman Bionik semua yang baru pertama kali mampir di channel kita, jangan lupa like, share, dan subscribe karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Oke, nah sudah ada Dokter Cak Wahyu hari ini. Lagi-lagi kita Selamat sore, ketemu ya Dok ya. Waica. Sore Iya, Dok. betul. Gimana Dok? Ya seperti yang kita tahu ya Dok, akhir-akhir ini katanya ada beberapa kasus yang sebenarnya mungkin biasanya meningkat pada saat hujan, Betul. terutama banjir. Dimana kalau misalnya banjir itu kan ya banyak sampah gitu ya Dok ya, tapi sekarang ini nggak banjir tapi ada penyakitnya gitu. Iya. Nah itu namanya leptospirosis ya Dok ya. Iya. Nah itu Dok, gimana sih, apa sih sebenarnya leptospirosis dan gimana sih cara penularannya itu Dok? Iya, baik Sobat Bionik yang ada di rumah, ini perlu diperhatikan bahwa ada satu penyakit yang namanya leptospirosis. Mungkin beberapa sudah tahu, mungkin beberapa belum. Jadi tidak hanya demam berdarah, kemudian biasanya paling sering diare dan sebagainya, ini adalah leptospirosis. Nah leptospirosis ini merupakan penyakit zoonosis kita bilang. Karena dia menular dari hewan. Dia ditularkan oleh hewan ya. Karena reservoirnya, jadi hewan alaminya itu adalah hewan. Dalam hal ini hewan ini adalah tikus. Jadi yang pembawanya adalah si tikus, terutama dari kencing tikus dan kotoran tikus. Nah, bagaimana dalam penularannya? Yaitu dia kencing dan kotoran tikus yang tergenang atau ada di di tanah atau apapun itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang tidak intak, biasanya ada luka atau di bawah, atau lewat mukosa. Paling sering kita kucek-kucek mata. Gak sadar ya. Tak sadar. Habis makan gitu yang terkontaminasi, kita kucek-kucek mata gitu. Kemudian makan ya, karena di sini kan tidak ada kulit. Nah, itu bisa menularkan leptospirosis. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya tentang leptospirosis ini lebih sering kan pada saat hujan besar gitu. Betul, ya. karena kan biasanya kalau hujan kan dia terbawa, air tersebut bergenang membawa kotoran ataupun kencing tikus sering sekali. Kita pasti tidak pakai sepatu yang proper atau sandal yang proper, kemudian ada luka masuk gitu. Atau bersih-bersih, kemudian tidak sengaja ada sesuatu langsung kucek-kucek mata tanpa cuci tangan. Nah itu dia sering sekali menjadi penularan. Kadang juga kalau misalnya banjir, dia masuk ke rumah, airnya kita lagi bersih-bersih sisa-sisa banjir gitu. Kadang ada makanan yang habis sisa banjir itu mungkin ada yang tidak dicuci bersih gitu ya. Ya mungkin itu juga yang salah satu penyebab leptospirosis ya. Betul. Nah terus siapa aja sih Dok sebenarnya yang lebih beresiko terkena leptospirosis? Nah, pada orang-orang yang beresiko tinggi memang ada. Biasanya pekerja di kebun. Ya kan kita harus tahu bahwa di kebun itu salah satu tempat habitat alaminya tikus kan begitu. Iya. Kemudian dia kencing di sana dan berumah di sana. Jadi tukang pembersih kebun ya itu salah satu yang berisiko ya. Kemudian yang kedua adalah pembersih gorong-gorong. Ya karena bersih gorong-gorong kan itu ada kan pekerjaan. Iya. DKP ya namanya, saya lupa namanya. Jadi pembersih jalanan itu sangat berisiko juga terkena leptospirosis. Kemudian sering sekali adalah orang-orang yang tinggal di daerah banjir seperti tadi Dokter Waica bilang bahwa dia menyerobak pada daerah banjir dan dan daerah-daerah orang-orang yang tinggal di daerah pemukiman yang padat penduduk dan sanitasinya buruk. Seperti misalnya seperti saat ini adalah terjadi penumpukan sampah itu di beberapa kota di Bali, itu menumpuk sampahnya seperti Dokter Waica tahu. Iya. Ya berarti
penumpukan sampah. Jadi nggak mesti saat hujan aja ya Dok ya leptospirosis itu bisa ada. Jadi Ya, saat ada penumpukan sampah kayak zaman-zaman gitu. dulu mungkin pas hujan munculnya. Iya, Tapi dalam tapi 1 bulan ini Dokter Waica, heeh. kasusnya lumayan meningkat. Hmm, Ya, kasusnya lumayan meningkat dan harus dikaji ini apa oleh sebuah penyebabnya ya dinas. Dok ya Apa Dok? penyebabnya? Kenapa Hmm, bisa sangat iya banyak padahal kan mulai bermunculan? belakangan ini kan memang sudah tidak hujan lagi ya Hujan Dok tidak ya terlalu lebat. seperti beberapa Ya, bulan yang beberapa waktu lalu. banjir Iya, banjir apalagi yang itu banjir memang itu. tinggi meningkat, wajar Mm-mm. karena dia banjir. Tapi Iya, saat tapi ini saat ini kan musim sedang kemarau. hujan ya jarang-jarang Jarang-jarang gitu. ada Tapi hujan. kenapa ada pasien leptospirosis di Betul. rumah sakit Dan kan sangat meningkat iya, kejadiannya. jadi itu dipertanyakan Ya. apakah karena sampah Nah, gitu. itu yang perlu kita harus it- dikaji oleh dinas terkait. ya ya. Jadi kita harus berkoordinasi juga ya Dok ya sama Betul. dinas terkait. Mungkinkah ini salah satu penyebabnya? Kalaupun misalnya memang ini penyebabnya ya berarti memang harus dicari solusinya. Apa sih Betul. solusinya untuk menurunkan lagi angka Betul, leptospirosis betul itu ya sekali. Dok ya? Hal itu yang perlu diperhatikan. Iya. Nah, seberapa banyak sih Dok sebenarnya penyakit ini berbahaya kalau misalnya tidak ditangani langsung? Nah, penyakit ini kan tadi kalau kita merunut bahwa dia ditularkan melalui kencing ataupun kotoran tikus, itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui mukosa, ya misalnya mukosa mata, mulut, kemudian hidung itu masih bisa, terus kemudian masuk melalui luka, ya itu bisa masuk, kemudian dia akan berjalan di darah dan dia akan membuat vaskulitis. Sebenarnya konsep ini seperti sama, ada infeksi bakteri yang masuk tentu akan demam, ya. Nah, yang paling gawat itu adalah sila dia menimbulkan vaskulitis, atau vaskulitis itu adalah ya, inflamasi pada pembuluh darah. Nah, begitu kena pembuluh darah ginjal, nah dia jadi gagal ginjal. Sering sekali kita mendapatkan pasien harus cuci darah secara cepat. Nah, secara cepat. Ya, situ cuci darah situ yang itu seperti itu sedikit cepat. Kemudian kalau misalnya kena pembuluh darah yang lain, paling sering adalah pembuluh darah di hepar dan sebagainya sehingga terjadinya hepatitis kita sebut ya, tapi hepatitisnya karena ini itu biasanya matanya kuning. Oh, matanya. Iya, jadi yang harus hati-hati ada demam. Ya, gejala gastrointestinal, mual muntah, diare kadang-kadang karena memang lewat makanan. Namun yang lebih berat, begitu dia gejalanya sistemik sudah ke seluruh tubuh dan kena pembuluh darah, vaskulitis ini yang harus kita waspadai. Apalagi kalau sudah ada kuning, jadi demam, kuning, kemudian gagal ginjal dan juga kegagalan organ yang lainnya sampai dengan sepsis dan shock sepsis, itu yang harus kita tangani dengan berarti segera. Itu udah yang fatal banget. Betul, ya Dok ya. Itu adalah yang fatal sekali. Berarti bisa sampai mengancam nyawa, mungkin bisa sampai meninggal juga ya Dok ya. Iya, betul, bisa menimbulkan kematian. Jadi memang betul-betul perlu kita waspadai penyakit-penyakit ini, karena salah satu yang bisa dibilang bahwa beberapa persennya akan menjadi kematian dan lebih kegara-gawat, kemudian beberapanya akan meninggal. Oh iya, untuk kan gejalanya itu ya biasa seperti kayak demam, bisa batuk pilek, bisa. Terus ada diare juga. Nah, dokter kan tadi ada bilang kayak ke arah gagal ginjal. Apakah pasiennya sampai tiba-tiba tidak bisa kencing di rumah? Betul, betul. Jadi yang perlu diperhatikan adalah begitu kalian merasa bahwa ini salah satu gejala beratnya ya, jadi jangan juga ini tidak kencing selama 6 jam. Oh, tidak kencing selama 6 jam. Nah, itu sudah salah satu kegawatan. Itu sudah harus cuci darah. Ya. Jadi memang sangat fatal, dan cuci darahnya adalah biasanya pada kondisi-kondisi ini tensinya sudah drop, Dokter Waica. Ya, jadi sangat susah. Kalau cuci darah tambah drop lagi bisa menyebabkan kematian. Kalau tidak dicuci darah, ginjalnya akan rusak. Berarti kayak maju kena mundur kena. Betul, gitu ya, ya. Serba salah sekali memang. Iya, agak susah pengalamannya kalau misalnya mendapatkan yang sudah dalam keadaan stadium lanjut. Makanya kalau misalnya memang setelah teman-teman bionik di rumah, kalau misalnya setelah ngerasa baru habis bersih-bersih di rumah, bersih-bersih sampah, atau misalnya ada banjir di rumah, tiba-tiba kok ada demam, mual muntah, diare, itu segera aja ke rumah sakit ya Dok ya. Siapa tahu memang terkena leptospirosis, supaya
tidak lebih parah lagi ya Dok ya. Betul, betul. Nah Dok, balik lagi nih ke yang tadi, kenapa sih leptospirosis tuh lebih sering di musim hujan gitu atau saat banjir Banjir, iya. gitu? Sebenarnya sih dia ada sepanjang waktu Dokter Waica. Cuman air hujan ini yang membawa dia kan. Sama kencingnya biasanya terlarut dalam air hujan. Kemudian menyebar kemana-mana. Kan begitu ya. Jadi secara garis besarnya sih seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa sepanjang tahun. Nah, tapi yang paling sering meningkat pada musim hujan. Kenapa? Karena kencingnya terbawa dan tikus-tikus biasanya keluar sering pada saat hujan. Karena rumahnya kena banjir dan sebagainya. Dia mencari pemukiman, itu ya salah satunya. Nah, tapi saat ini harus berani saya bilang bahwa perlu diwaspadai bahwa saat ini sampah merupakan temannya tikus. Ya, benar. Tikus senang sekali dengan sampah. Seperti kita ketahui di beberapa kota di Bali ini saat ini mengalami darurat sampah kita bilang. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus berani bilang bahwa di jalan-jalan saat ini banyak sekali sampah-sampah berserakan. Iya benar. Akan ditaruh di pinggir jalan tanpa ada kejelasan kapan akan diambil. Nah, seperti kita tahu sampahnya bukan hanya sampah bisa dibilang yang tidak biasanya senang adalah sampah sisa makanan. Ya, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa sisa makanan dibuatkan tebel modern gitu istilahnya saat ini ya. Tapi tidak sedikit orang yang ternyata membungkusnya dalam plastik gitu. Tidak punya lahan, tidak punya apa, dia bungkus saja dengan plastik terus dibuang sembarangan gitu sembarangan. Ya. Tikus tentu cari makan. Harus berani bilang tikus datang, tikus mencari makan di sana, kencing. Kemudian ada orang yang membersihkan ataupun apapun itu tidak sengaja tertular ya pasti akan. Kadang kan petugas-petugas kebersihan itu juga minim APD ya Dok ya. Betul. Kayak misalnya gak pakai sarung tangan. Kadang tidak pakai sarung tangan, tidak pakai boots. Bahkan benar-benar memang seperti membersihkan biasa aja. Karena disangka sudah biasa pekerjaan ini begitu. Ya udah ini cuman sampah aja yang kita memang harus bersihkan. Memang harus dibersihkan tapi kan harus ada APD-nya juga ya Dok. Kadang kita pun kalau udah pakai APD, kalau udah gatel ya udah nggak sengaja tergosok. Padahal itu juga berbahaya. Jadi hati-hati bagi yang setelah membersihkannya memang mata gatal lebih baik cuci tangan dulu, baru memegang organ tubuh yang lainnya. Terus bagaimana sampah itu bisa meningkatkan populasi tikus, di mana tikus itu sebagai hewan pembawa dari leptospirosis Dok. Iya, itu dia nih, saat ini kita harus berani bilang Dokter Waica bahwa sampah-sampah yang ada di seputaran kota Denpasar lah berani bilang ya, Denpasar, Gianyar dan kota-kota besar lainnya di Bali ini dicari oleh bukan hanya tikus saja sebenarnya, ada kecoa, lalat pastinya ya kan. Tapi selama ini orang merasa lalat bau kan hanya itu yang dikeluhkan. Padahal ada bahaya yang mengancam, itu adalah leptospirosis dan banyak penyakit-penyakit lainnya pastinya. Salah satunya ya leptospirosis ini. Orang tidak pernah tahu karena masih awam. Apa sih nggak pernah leptospirosis, nggak pernah ada yang tahu. Kenapa? Karena dulu-dulu hanya ada pada saat banjir, musim hujan, banjir, dan di daerah-daerah tertentu sampahnya bersih, tidak ada sampah jadi tidak terkena, jarang terkena. Sekarang dengan kita berjalan sedikit aja keluar banyak sudah sampah-sampah di pinggir jalan, ditaruh begitu saja. Nah tentu ada sisa-sisa makanan, saya yakin sekali sisa-sisa makanan. Dan jangan lupa tikus itu pengerat segalanya, bukan hanya makanan, apapun dia kerat. Apapun dia kerogoti, bahkan kabel listrik kan kita terus lihat kabel listrik pun dia kerogoti. Kadang-kadang saya pernah, mohon maaf ini bukannya apa-apa, mobil gitu ya sedang parkir gitu dikerikiti sama tikus katanya. Ya ampun, hebat sekali memang. Ya tapi itulah binatang perat dan memang harus benar diperhatikan bukan hanya tikus. Jadi binatang pengerat lainnya juga sama sebagai reservoir dia. Jadi binatang pembawa. Jadi hati-hati sekali. Nah itu sekarang sampah di mana-mana. Sampah menjadi saat ini primadona saya bilang. Jadi kecoa datang, lalat datang, itu tikus datang. Kucing anjing pun juga pasti ke sana ikut. Bahkan kalau saya harus berani bilang beberapa sampah dikorek-korek sama anjing kan sampai berserakan lagi kan. Nah itu sisa-sisanya tikus pasti akan datang.
Pasti tikus yang akan membersihkannya. Tikus yang akan membersihkannya. Dan Lalu, kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh tikus itu pasti ada leptospirosis. Karena tikusnya tidak sakit, Dokter Waica. Iya. Ya, jadi si leptospirosis ini hidup di dalam tubuh tikus gitu, sehingga tidak sakit. Iya. Nah, kan ya balik lagi ya Dok. Padahal sebenarnya di Bali ini akhir-akhir ini kan ya nggak hujan deras, terus kasus leptospirosis juga tidak terlalu sebenarnya ya Dok di Bali. Mungkin di daerah-daerah besar lainnya kayak Jakarta, Surabaya gitu ya Dok ya. Betul. Yang biasa banjir gitu, mungkin mereka memang lebih sering mendapatkan pasien leptospirosis. Nah kalau di Bali ini kan mungkin akhir-akhir ini memang ada ya Dok ya. Berarti salah satu alasannya juga itu apakah karena kepadatan penduduk? Jadi sanitasinya itu lebih buruk gitu Dok? Iya, jadi harus berani bilang bahwa daerah padat-padat penduduk ini itu merupakan sering sekali menjadi, mohon maaf kalau kita sebut slum area gitu ya. Jadi benar-benar memang sangat padat penduduknya, kemudian populasinya sangat banyak, kerapatan antar rumah dan sebagainya tidak diatur jaraknya. Tentu ini memudahkan bagi beberapa hewan-hewan untuk senang dengan daerah-daerah yang seperti itu. Tertutup, gelap dan sebagainya. Salah satunya ya tikus. Iya. Kan harus berani bilang tikus senang sekali dengan daerah gelap. Kalau terang justru dia akan hilang. Pasti dia akan tidak mau begitu gelap. Nah ini, dan dengan kepadatan penduduk ini kadang-kadang juga sama gitu. Jadi memang betul-betul, dan tikus adalah salah satu hewan nokturnal kan juga. Ya meskipun siang juga ada, tapi lebih sering aktif dia pada saat malam hari. Nah begitu dia mengerat dan sebagainya. Nah daerah-daerah dengan padat penduduk tentu sangat bisa dibilang pluralitasnya tinggi. Sampah, sekali lagi saya harus berani bilang, sampah hasil rumah tangga tersebut tentu harus diolah dengan segera. Dibiarkan sehari saja dengan padatnya penduduk, tentu sampahnya akan volumenya lebih naik. Nah kadang-kadang ada yang ngambil, jadi beberapa daerah tuh kan harusnya sampah diambil tiap hari. Ya harusnya sampah diambil tiap hari kalau dengan daerah sangat padat penduduk. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang kan Senin diambil yang ini, Selasa diambil yang ini, Rebo diambil yang ini. Nah itu memang menjadi salah satu kalau misalnya terdiam saja maka ada potensi dia akan menjadi makanan bagi si tikus. Dan sekali tikus berkembang biak, nggak kayak kita lahir paling 1, maksimal deh kita kembar 4 tikus. Iya, bisa banyak dia punya anak. Sangat banyak dia bisa punya anak. Dan dengan begitu ya jadi populasi tikus juga akan meningkat. Terutama di daerah-daerah yang padat penduduknya. Iya, soalnya kan akhir-akhir ini banyak pembangunan juga ya Dok ya, yang baru di mana-mana, mana semuanya rumah-rumah itu rapat gitu. Ya kalau yang kayak dokter bilang Senin diambil ini, Selasa diambil ini sampahnya, ya untung ada yang seperti itu. Ada juga kadang tidak kan diambil. Iya, kadang 3 hari sekali gitu. Misalnya 3 hari sekali sampah organik, lagi 3 hari sampah anorganik gitu. Itu kan sama juga dia menumpukkan sampah ya Dok ya di sekeliling area perumahan itu. Betul. Nah Dok, berarti kan pengelolaan sampah yang buruk ini secara nggak langsung dia bisa meningkatkan leptospirosis ya Dok ya? Benar, jadi kalau misalnya sampah kita tidak olah dengan baik, ya tentu tikus akan berkembang biak lebih besar. Ya, selain tikusnya berkembang biak, kalau sudah seperti itu tentu kotorannya juga akan semakin banyak. Ya. Dan kalau kita tidak sengaja misalnya kotoran tersebut ada dan terbawa air, genangan air gitu ya. Karena kotoran tersebut pasti ada hujan. Beberapa hari ini kadang panasnya minta ampun, kemudian tiba-tiba hujan. Begitu hujan itu dia akan terbawa, Dokter Waica sering sekali. Kotoran itu akan terbawa, hanyut. Nah pada saat hanyut terbawa dengan sanitasi. Nah lagi satu ini kadang-kadang kalau kita perhatikan di daerah-daerah padat penduduk itu nggak langsung ke got. Benar nggak? Jalan begitu saja. Kenapa? Gorong-gorongnya sudah mampet, sudah penuh dan kadang-kadang tidak dibuat sanitasi yang bagus. Ya, jadi kalau sanitasinya bagus sebenarnya langsung masuk ke got ya kita aman biasanya. Kan hanya pada orang-orang yang memang bekerja di got itu saja yang harus kita percaya. Tapi kalau tidak maka air itu hanya berjalan aja di atas aspal atau di atas mana. Nah, itu kita lewat terus ke percik. Cuman pakai sandal atau kadang kan anak-anak nggak suka pakai sandal kadang-kadang gitu kan pakai sandal. Kemudian ada luka masuk atau kadang-kadang kita bersihin kucek-kucek mata yang paling sering adalah seperti itu.
Ya kita bersihin terus nggak sengaja setelah kita ngerasa oh kaki kita udah bersih Bersih. gitu. Terus kita kucek-kucek Cuci mata ya mata mungkin aja sebelum cuci tangan. Nah, bisa itu aja ya. itu terjadi ya Iya, Dok ya. betul. Nah Dok, apakah kebiasaan sehari-hari masyarakat ini dapat meningkatkan dari resiko leptospirosis? Kalau iya, gimana kondisi kota-kota besar atau daerah dengan sistem pengelolaan sampah yang kurang optimal gitu, Dok? Iya, betul. Kalau kita perhatikan, maka dari itu saya memohon dengan apa ya, bisa dibilang kepada masyarakat. Memang betul saat ini kita sedang darurat sampah, tapi kita mulai dari diri kita. Paling tidak itu adalah sisa makanan. Itu yang harus kita hati-hati. Sisa makanan dibuang dengan baik. Mhm. Ya, kemudian tidak menaruhnya sembarangan ini sampah-sampah. Kan sekarang sudah ada TP3S gitu ya kalau nggak salah. Saya lupa namanya tempat pembuangan sementara. Oh iya. Jadi bisa dibawa ke arah sana. Ya, memang di daerah situ akan dipusatkan. Kalau terpusat tentu lebih aman dibandingkan dengan tersebar. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlu diperhatikan kebersihan gorong-gorong nih. Ini harus berani bilang tidak bisa kita mengandalkan juga dari pemerintah. Mari kita sama-sama bergotong royong bersihkan gorong-gorong. Karena kenapa? Kalau gorong-gorongnya bersih, tikus-tikus pun akan enggan. Ya seperti kita ketahui, tikus senang daerah yang kotor. Gelap. Begitu dia kotor, gelap, maka tikus akan senang. Ya. Nah yang paling satu lagi adalah yang paling diperhatikan selain kondisi gorong-gorong, kemudian kondisi persampahan adalah selalu bisa dibilang adalah menjaga kebersihan diri. Kadang-kadang sering sekali kita lupa gitu, tidak cuci tangan dengan sabun. Ya sebab sering sekali di kota besar kadang-kadang bukan hanya memang sering sekali karena terkena tidak sempat buru-buru begitu ya. Nah, sudah langsung untuk ini. Ya kadang kita nggak baru habis ngambil sesuatu gitu. Terus lupa kadang kita kan harus cuci tangan gitu, apalagi kayak baru habis nyapu bersih-bersih gitu ya Dok betul ya. sekali. Terus kita nganggap kayaknya ini nggak kotor-kotor banget deh, langsung ambil makanan. Betul, karena tidak terlihat sebenarnya kan Dr. Waica. Ternyata sudah ada mungkin ada kencing tikus di sana ya Dok ya. Apalagi mungkin kadang juga kita harus waspada di tempat-tempat di luar gitu juga. Di supermarket. Iya, di supermarket. Saya harus berani bilang, kita harus berani bilang bahwa hati-hati teman-teman karena ini pernah terjadi kasus di suatu daerah gitu ya. Saya harus berani bilang bahwa di supermarketnya itu dia ngambil botol kaleng teman-teman. Di botol kaleng apa namanya? Minuman kaleng itu. Nah itu kan langsung ceklek, langsung minum. Nah ternyata itu dikencingin tikus. Nah. Jadi kalau kalian beli minuman kaleng, bersihkan dulu dengan alkohol. Jadi kumannya mati, baru minum. Iya karena banyak ya kita juga tidak menyalahkan supermarketnya itu ya. Teman ya kita yang harus hati-hati juga. Jadi itu selalu hati-hati waspada. Iya soalnya saya juga pernah mengalami hal serupa Dok. Saya beli satu jajan di supermarket gitu, padahal itu supermarket terkenal gitu. Ketika saya buka, saya coba loh kok kayak kayak sudah lemah, garing dan nggak bagus lagi ya. Udah nggak crunchy gitu. Terus saya lihat expirednya masih bagus. Lama gitu. Saya lihat kemasannya masih bagus. Terus saya balik, ternyata itu bolong. Nah itu. Jadi harus hati-hati. Bolong betul. Itu kan berarti entah dia digigit tikus apapun bisa. Atau kita kan nggak tahu. Betul. Ya untungnya saya masih sehat ya Dok sampai tapi harus berani bilang, yang paling sering mengerat kan tikus. Gak mungkin kecoa bisa bolongin kan, jarang lah kalau saya paling, kecuali dia lembut sekali baru kecoa bisa gini. Tapi yang paling sering mengkeriket adalah tikus. Iya. Itu dia kita harus waspada. Dok, kan tadi ya salah satu penyebab leptospirosis itu sampah. Banjir yang jadinya sampah gitu ya. Atau memang nggak ada banjir tapi kalau sampah yang menumpuk juga bisa menyebabkan leptospirosis. Ya. Nah, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah itu Dok? Ini menarik nih, langkah sederhana. Yang pertama pasti jaga kebersihan. Itu sudah oleh HBS. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Nah ini jadi lingkaran setan. Maka saya bilang ini nggak bisa dengan sendiri. Jadi memang betul harus banyak dinas terkait, banyak pihak yang terkait. Dan pemerintah juga harus sadar bahwa
bukan hanya kotor, bau, tapi bahaya penyakit juga mengintai dengan adanya sampah seperti ini. Tumpukan sampah yang tidak jelas, yang tidak bisa tidak bisa terurai dengan baik. Ya, kemudian yang kedua tentu adalah PHBS tadi, cuci tangan sebelum makan, sebelum mengucap-ngucap mata, sebelum melakukan apapun itu tindakan itu yang bersentuhan dengan mukosa tubuh kita, ya. Nah, mulut ini kan mukosa gitu ya, di mukosa teman-teman. Jadi itu benar-benar tidak ada kulitnya itu. Jadi itu benar-benar harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan dengan benar, ya. Kemudian mandi yang bersih pada saat ini, benar-benar memang karena kita tidak pernah tahu ternyata dia nempel di mana gitu, kita pegang lagi kita kena. Karena dia tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya. Kemudian gunakan alas kaki yang baik. Nah, ya, sandal pun yang kalau bisa memang kita turun itu adalah boot dari karet sehingga tidak tembus ke dalam, tidak basah, tidak tembus. Kalau memang kita ingin melewati banjir, membersihkan gorong-gorong, kemudian berkebun, ya itu benar-benar menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi APD itu bukan hanya buat COVID, yang salah kaprah. APD cuma buat COVID, APD cuma di rumah sakit, tidak, ada APD kerja, alat pelindung diri kerja. Jadi gunakan sarung tangan dari karet karena tidak tembus, kemudian boot, kemudian lindungi mata, pakai masker kerja. Itu memang salah satu yang bisa dilakukan dengan untuk pencegahannya. Pencegahan dengan benar. Kemudian membersihkan gorong-gorong sehingga sarang-sarang tikus juga bisa berkurang, hilang ya. Pembasmian bisa dibilang tidak melakukan pembasmian secara besar-besaran juga tidak, tapi paling tidak kita juga membersihkannya. Dan ini dia predator alami tikus itu sekarang juga berkurang, Dr. Waica. Saya minta maaf sekali harus berani bilang predator alami tikus apa? Ular. Berkurang sangat banyak. Ya karena pembangunan di mana-mana. Ular jadi jarang, ular juga dibunuhi padahal dia predator. Dia memangsa tikus. Kemudian burung hantu, berapa banyak sih kita ketemu burung hantu? Coba cari. Jarang, tidak pernah. Padahal itu adalah predator alaminya tikus tanah, tikus. Jadi itu benar-benar harusnya tidak diburu, dipelihara bukan dipelihara karena dia hewan liar ya. Jadi dalam artian kita tidak banyak melakukan pembangunan yang masif sehingga ya binatang-binatang predatornya juga hilang. Kucing. Paling gampang nih. Kan benar kan kucing makan tikus, betul. Sekarang memang ada kucing makan tikus, yang ada Whiskas. Sorry pakai merek kan. Nah, kenapa dipelihara? Iya, kucing dipelihara. Karena kalau makanannya bagus, katanya bulunya bagus. Dia nggak makan tikus dia. Tikus lewat juga dia diem. Nah, ngapain orang tikusnya? Udah kenyang. Iya, orang dia udah dikasih makanan. Betul, makanan kaleng yang sudah jadi kan. Nah, itu salah satu yang bisa dibilang sebagai fenomena yang terjadi saat ini. Karena jangan sampai ini kejadian. Dulu masih ingat mungkin teman-teman ada wabah pes di Eropa sana. Karena apa? Tikus yang banyak tersebut populasinya sangat tidak terkendali. Kenapa? Kucing dibunuhi. Karena kucing dianggap saat itu adalah sebagai binatangnya para penyihir. Zaman dulu di Eropa kita harus berani bilang seperti itu kejadiannya. Nah sekarang ya itu tadi, kucing dikasih makanan yang memang sudah jadi. Iya, jadi dia tidak ada insting untuk membunuh si tikus, untuk makan si tikus. Ya orang dia udah kenyang. Iya. Paling tidak gitu. Dan ular juga saat ini sudah populasinya sangat banyak berkurang. Ular yang pemakan tikus. Jadi seperti itu. Dan burung hantu, burung pemakan tikus, saya rasa sudah tidak lelang. Mana pernah kita melihatnya di kota-kota besar. Pasti sudah hilang semuanya. Dok, berarti kira-kira apa sih Dok peran pemerintah dan individu untuk mengatasi masalah ini Dok? Iya, ini mungkin pesan bagi para petinggi yang ada di bisa bilang yang memangku kebijakan ini. Mari kita sama-sama memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama kita mulai dari sampah. Ya, perlu diperhatikan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar saat ini. Ya, kalau merasa bahwa kita buat tebel modern dan sebagainya. Mungkin pemerintah dan ini lupa bahwa lahan sekarang semakin sempit di kota-kota besar. Bagaimana caranya dia membuat sesuatu hal yang
dia sendiri tidak punya. Ya, Iya. bagi teman-teman yang membuat apa ya bisa dibilang komposer lah ya. Kalau Oh orang iya. bilang tebo modern kan gitu, tapi Nah, sebenarnya itu kan membuat kompos kan di dalam iya. tanahnya. Perlu diperhatikan. Ini mungkin di luar ilmu saya, tapi saya pernah melihat bahwa di kompos tersebut ada kecoa. Ya kan, kecoa pasti Iya. datang, Heeh. kemudian ada tikus. Silakan, tidak ada masalah misalnya. Pasti akan ada minimal kecoa ada kelihatan di sana. Mm-mm. Tikus mungkin sudah pergi pada saat dia datang untuk makan kemudian hilang. Nah, di situ pasti akan ada bisa dibilang bakteri leptospirosis. Hmm. Saat kita mau membersihkan itu misalnya atau mengambil komposnya itu, jangan lupa pakai APD yang benar. Mm-mm. Kayak Ini untuk sarung tangan, karet agar tidak ini, dan pada saat kita ingin menyentuh sesuatu setelah melakukan itu, cuci tangan dengan benar. Cuci tangan dengan Sabun, air ya yang betul. mengalir Harus air juga mengalir, ya betul. Jangan kobokan begini biasanya Iya. sering saya lihat. Jadi itu tidak mempan. Kemudian sepatu juga dijaga. Dipakai gunakan sepatu karet saat ingin berkebun. Saya ingin membuat kompos, pakai sepatu karet. Sering kali kita buat kompos malah pakai sandal jepit gitu kan, Iya. yang masih terlihat, dan pas kena luka masuk kita tidak pernah tahu. Iya. Jadi gunakan dengan itu yang benar. Itu mungkin dari segi individu dan juga dari pemerintah. Ya. Dan juga perlu dilakukan ya tadi itu pembersihkan gorong-gorong, ini penting, pembersihan lingkungan lah secara garis umum. Ya, selain sampah dibersihkan juga semua, sanitasi dan sebagainya diperbaiki sehingga got menjadi lancar, tidak ada timbunan sampah, tidak menyebabkan sumpah. Nah, betul, gitu tidak ya. mampet, tidak ada sumbatan, sehingga bisa dibilang tempat untuk berkembang biaknya tikus itu Rumahnya menjadi tikus itu udah jadi sudah jauh nggak ada berkurang. gitu ya, Dok, Betul, ya. betul. Karena kalau misalnya gorong-gorongnya bersih, nggak ada sampah, tikus pun enggan untuk Betul. tinggal di sana gitu Betul, ya, Dok, betul. ya. Nah, Dok, untuk penutup nih, Dok, kan kita dari tadi sudah ngobrol tentang leptospirosis, banjir, sampah. Apa sih, Dok, 3 pesan utama untuk teman-teman bionik semua untuk mencegah leptospirosis, dan bagaimana kalau misalnya memang mereka sudah terkena, apa yang harus dilakukan? Iya, baik. Ya, tentu pencegahan yang paling penting itu adalah menjaga lingkungan tetap bersih yang pertama. Kemudian selalu menjaga kebersihan tubuh sendiri dengan cuci tangan dengan sabun, mandi dengan sabun. Kemudian yang ketiga adalah gunakan APD yang sesuai apabila kita ingin bekerja di tempat-tempat yang kotor. Ya, itu mungkin 3 pesan penting yang bisa dilakukan untuk pencegahan terjadinya leptospirosis. Kemudian apabila teman-teman terkena, siapa tahu kita tidak pernah tahu, begitu gejala awalnya adalah demam. Ya, kemudian jangan sampai menunggu mata kuning, tidak bisa kencing ya, tidak menunggu seperti itu. Segera begitu ada demam tinggi, merasa tidak enak, langsung periksakan diri Anda ke dokter. Ya, kadang ada nyeri otot juga, Dokter Wajah. Yang paling sering adalah nyeri tekan gastrocnemius, otot betis itu kita pencet, itu sakitnya itu kadang-kadang juga salah satu menjadi gejalanya. Jadi begitu ada gejala-gejala nyeri otot, kemudian demam tinggi mendadak ya, atau naik pelan-pelan, kadang-kadang demamnya ada beberapa jenis, tapi yang jelas demam begitu sudah terjadi, segera periksakan ke dokter. Paling tidak memeriksakan pasti akan diperiksa darah. Nah, dari cek darah ini mungkin bisa ditapis kira-kira apa ya penyebabnya dan sebagainya. Nah, bila itu, maka dari itu biasanya akan diberikan obat, dan biasanya obatnya adalah berupa antibiotik. Jadi harus diminum dengan sampai habis dan dengan benar sesuai dosis, dan sampai dengan sesuai dengan dosis dan sebagainya. Dan bila sudah berat, tentu antibiotik yang dipilih adalah antibiotik yang melalui jalur intravena, infus, menggunakan infus. Demikian, Dokter Wajah. Berarti ya kalau misalnya memang harus menjaga lingkungan gitu ya, Dok, ya, apalagi kalau bisa sampah-sampah organik, sisa makanan itu ya ditutup, ditaruh di tempat yang aman gitu ya, Dok. Betul. Ya, sampai dengan entah dia mau diambil lagi sama petugas sampah atau mau kita olah jadi di tebe modern jadi komposter itu gitu. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, mandi pakai sabun dengan air mengalir, terus menggunakan APD yang benar ketika mau bekerja, entah itu bekerja di kebun atau
mau bersih-bersih gitu ya Dok ya. Apalagi udah sampai timbul penyakit kayak gitu, jangan lupa ceritakan juga apa sih asal muasal dari kenapa bisa demam, entah itu baru habis bersih-bersih atau apa gitu. Jadi ketika sampai di rumah sakit ya dokternya bisa mendiagnosisnya itu dengan tepat, oh Ya. mungkin ini ke arah leptospirosis atau mengarah ke penyakit yang lainnya gitu. Iya, betul Ada betul. lagi nggak Dok yang mau disampaikan ke Saya rasa teman-teman? cukup ya, mudah-mudahan apa ya, pesan saya ini tersampaikan ke semua sobat bionik yang mendengarkan di rumah. Iya. Nah, udah berakhir nih sesi kita tentang leptospirosis. Sudah banyak banget kita kupas dari yang gejala leptospirosis, awalnya leptospirosis itu dibawa oleh apa gitu ya Dok ya. Nah, jangan lupa nanti teman-teman bersihkan lingkungan Anda, terutama sampah-sampah di rumah agar tidak ada tikus-tikus nakal yang masuk ke rumah dan mengancam leptospirosis. Oke, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa komen, like, dan share karena hanya di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Bye-bye!